Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mencoba menjelaskan empat kesamaan penting dalam trigonometri balikan ya. Empat kesamaan penting. Yang pertama adalah sinus dari cos inverse X itu sama dengan 1 dikurangi X kuadrat. Kemudian yang kedua, cosinus dari sinus inverse X itu sama dengan akar dari 1 kurang X kuadrat. Yang ketiga, secant dari tangen inverse X itu sama dengan akar dari 1 ditambah X kuadrat. Dan yang keempat terakhir, tangen secant inverse X sama dengan positif negatif akar dari X kuadrat dikurang 1. Baik, kita langsung saja ya. Untuk yang pertama, sinus dan dari cosinus inverse X itu sama dengan akar dari 1 kurang X kuadrat. Kita geser dulu. Baik, kita bisa gunakan ya, identitas trigonometri ya, sinus kuadrat theta ditambah cosinus kuadrat theta itu sama dengan 1. Nah, ini berlaku untuk tetanya itu lebih dari sama dengan 0 dan dia kurang dari sama dengan pi ya. Oke. Nah, dari identitas trigonometri ini kita bisa tulis bahwa sinus kuadrat theta itu bisa kita tulis sebagai 1 dikurangi cosinus kuadrat theta. Atau sinus tetanya itu sama dengan akar dari 1 dikurang cosinus kuadrat theta. Nah, sekarang kita misalkan saja. Kita misalkan bahwa theta itu sama dengan cosinus inverse X ya. Nah, kita merujuk kepada soalnya persamaannya ya. Nah, maka X itu kan berarti sama dengan cosinus theta ya. Kalau theta sama dengan cosinus inverse X, maka X itu kan sama dengan cosinus theta. Nah, sehingga si X itu kita bisa tulis sebagai cosinus dari cosinus inverse X ya. Saya hapus saja dulu. Oke, X itu sama dengan cosinus dari cosinus inverse X. Oke, jadi cos inverse X itu sama dengan X. Karena X-nya itu cos theta. Nah, maka kita bisa ubah sinus dari cosinus inverse X itu ya, sesuai yang atas. Jadi sinus dari cosinus X itu sinus, nah bisa kita tulis yang ini ya. Kalau tetanya cosinus inverse X berarti sama dengan akar dari 1 dikurangi cosinus kuadrat dari cos inverse X. Nah, seperti itu kan. Oke, kita ke sini saja. Nah, maka sama dengan ya tinggal kita aljabarkan saja, turunkan saja, berarti 1 dikurangi cosinus dari cosinus inverse X dikuadratkan. Nah, itu sama saja kan. Jadi kita bisa tulis seperti itu, atau ya karena cosinus dari cos inverse X itu adalah X, maka saya bisa tulis 1 dikurangi X kuadrat. Nah, maka kesimpulannya atau terbukti ya bahwa
sinus dari cosinus inverse X itu sama dengan akar dari 1 kurang X kuadrat. Oke. Selanjutnya yang kedua ya. Yang kedua dikatakan bahwa cosinus dari cosinus dari sin inverse X sama dengan 1 akar dari 1 dikurangi X kuadrat juga ya, sama seperti yang pertama. Saya kira ini prinsipnya sama seperti yang tadi ya. Kita masih gunakan identitas trigonometri di mana sin kuadrat theta ditambah cos kuadrat theta sama dengan 1. Hanya kita mengambil cosnya, barangkali seperti itu ya. Kita mengambil ini untuk tetanya lebih dari 0 kurang dari sama dengan V. Oke, berarti tinggal kita cari cos kuadrat tetanya itu kan 1 dikurangi sin kuadrat theta ya. Berarti cos tetanya sama dengan akar dari 1 kurang sin kuadrat theta. Nah, sekarang jika kita misalkan bahwa theta itu sama dengan sin inverse X, ya maka X itu sama dengan sin theta itu sendiri kan. Nah, sehingga X itu kita bisa tulis sebagai sin dari sin inverse X-nya. Oke, nah dari sini kita bisa tulis ulang bahwa cosinus dari sin inverse X itu sama dengan, kita bisa ambil yang ini berarti akar dari 1 dikurangi sin kuadrat dari sin inverse X. Oke. Kuadrat dari sin inverse X, atau bisa saya tulis sebagai 1 dikurangi sin dari sin inverse X dikuadratkan ya. Oke. Atau cos dari sin inverse X itu sama dengan akar dari 1 kurang X kuadrat. Oke. Nah, seperti itu. Masih ada sebelah sini kita bisa tulis oke, yang selanjutnya untuk sekan ya, untuk yang ketiga ya, saya tulis dulu. Ini yang ketiga, sekan dari tan inverse X itu sama dengan akar dari 1 ditambah X kuadrat. Oke. Nah, kalau untuk sekan tan inverse kita bisa gunakan identitas trigonometri untuk sekan ya. Kita bisa gunakan sekan kuadrat theta itu sama dengan 1 ditambah tangen kuadrat theta. Nah, bisa gunakan seperti itu. Nah, dari sini pun sebetulnya analog ya, sama juga untuk sekan, berarti ya kita gunakan sekan ini. Sekan itu kan berarti sama dengan akar dari 1 tambah tangen kuadrat theta ya. Kita bisa gunakan sekan sama dengan itu ya. Kemudian ini theta ya. Berarti sekan dari tangen inverse X kita bisa tulis dia sebagai akar 1 ditambah tan inverse tan kuadrat dari
Baik, kita lanjutkan. Selanjutnya kita bisa misalkan bahwa sekan kuadrat theta itu kan sama dengan ini ya, 1 tambah tan kuadrat theta, berarti sekan tetanya sama dengan akar dari 1 ditambah tan kuadrat theta. Oke. Nah, selanjutnya kita misalkan ya, jika tetanya itu adalah ini ya, tan inverse X ya, maka kita bisa tulis X itu sama saja dengan tangen theta. Artinya bahwa sehingga X itu bisa ditulis sebagai tangen dan tetanya sendiri adalah tan inverse X. Oke, nah seperti itu ya. Nah, sehingga sekan sekan dari tangen inverse X itu berarti sama dengan, kita bisa ambil yang ini, akar 1 ditambah 1 ditambah tangen kuadrat dari tetanya sendiri tan inverse X. Tan inverse X atau akar dari 1 ditambah ya, tan dari tan inverse X dikuadratkan ya, atau akar dari 1 ditambah X kuadrat. Nah itu ya, jadi sekan dari tangen inverse X itu sama dengan akar dari 1 tambah X kuadrat. Oke, seperti itu ya. Nah, untuk satu lagi ya, untuk yang nomor 4, silahkan tangen dari sekan inverse X itu sama dengan, nah kenapa positif atau negatif, akar dari X kuadrat dikurang 1. Nah, silahkan dicoba ya. Oke, selanjutnya misal kita bisa memberikan beberapa contoh ya, contoh soal begitu. Beberapa contoh soal, misalnya hitunglah sinus 2 cos inverse dari 2/3. Ini saya ambil dari kalkulus ya. Nah, kita ingin menghitung berapa sih sinus dari 2 cosinus inverse 2/3. Nah, di sini kita bisa melihat ada konsep 2 ya. Nah, 2 ini. Oke. Nah, 2 kita bisa memisalkannya dengan 2 theta seperti itu kan. Jadi sin 2 theta. Maka kita harus ingat tentang rumus sudut ganda kalau tidak salah ya, atau rumus yang sin 2 theta itu sama dengan sin theta ditambah theta kan. Nah, yang seperti itu. Jadi sin cos ditambah cos sin ya. Nah, kita kasih theta. Nah, seperti itu. Saya ganti hitam lagi. Atau sin cos sin ya, berarti 2 sin theta cos theta ya. 2 sin theta cos theta. Nah, kemudian kalau sin dari 2 cos inverse 2/3. Nah, kita bisa memisalkan ini sebagai
sudut ya, sudut theta. Berarti kita bisa tulis dia sebagai 2 sin dari cos inverse 2/3 ya dikali cos inverse 2/3. Seperti itu. Ya sudah, berarti kalau sudah seperti ini ini sendiri kan sin cos ini dan cos sin ini sudah tadi sudah dibahas sebelumnya. Berarti 2 yang ini adalah akar dari 1 kurang x kuadrat, atau di sini x kuadratnya kita ganti saja per 2/3 kuadrat dikali ya ini cos ya, cos inverse berarti sama cos inverse x sama dengan x, betul kan? Berarti kalau cos inverse 2/3 ya sama dengan 2/3 ya dikali 2/3 atau 4/3 kita bisa hitung atau bisa dikalikan 4/3 akar dari 1 dikurangi 4/9 ya, 4/9 atau 4/3 kita kali disamakan penyebutnya 9 kurang 4 5 ya, jadi 5/9. Nah selanjutnya ya 9 berarti kan sama dengan ya 4/3 dikali 1/3 akar 5 ya, karena akar 9 3, jadi 4/9 akar 5. Oke, nah mungkin seperti itu contoh-contohnya ya. Kemudian satu lagi kita buat contoh. Mana ya? Misalkan perlihatkan bahwa cosinus cosinus 2 tan inverse x itu sama dengan 1 kurang x kuadrat per 1 tambah x kuadrat. Oke. Jadi kita ingin menunjukkan bahwa betul atau tidak bahwa cos 2 tan inverse x itu 1 kurang x kuadrat dibagi 1 tambah x kuadrat. Nah, ini sama seperti tadi ya, kita ingat rumus-rumus trigonometri ini anggapnya alfa ya. Ingat yang rumus cos 2 alfa itu sama dengan cos dari alfa ditambah alfa atau theta ya. Nah, ingat bahwa cos theta tambah theta itu adalah cos sin ya. Cos kurang sin ya, seperti itu. Nah, kemudian ya ini berarti cos kuadrat theta dikurangi sinus kuadrat theta ya. Atau kita bisa ubah menjadi cosinus kuadrat theta ditambah, kalau ini misalkan atau dikurangi kurang cos kuadrat theta ya. Berarti cos kuadrat theta dikurangi 1 ditambah cos kuadrat theta, atau 2 cos kuadrat theta dikurang 1 cos 2 theta. Jadi kita bisa gunakan kesamaan ini ya, bahwa cos 2 theta sama dengan 2 cos kuadrat theta dikurangi 1. Oke, berarti kalau kita gunakan cos dari 2 tangen inverse x, nah ini kan sama dengan 2 mana tadi ya, kita supaya kelihatan semua. Oke,
Nah, ini juga bisa kita misalkan kita ubah saja supaya lebih mudah, bahwa kalau cos 2 theta itu ya, cos 2 theta itu kan sama dengan 2 cos kuadrat theta kurang 1, atau bisa ditulis nah kita ingin masuk ke dalam rumus yang 4 tadi ya. 4 tadi berarti kita harus ubah cos di sini 2 kali 1 per sekan kuadrat theta dikurangi 1, atau 2 kali 1 per 1 ditambah tangen kuadrat theta dikurangi 1. Jadi bisa kita ubah menjadi bentuk seperti itu ya, sehingga kalau saya ganti cos 2 theta-nya atau cos 2 tangen inverse X ya, cos 2 tangen inverse X ya, berarti kan menjadi 2, ini kan bisa dikali ya, 2 kali atau 2 per 1 ditambah tangen kuadrat dari tetanya tangen inverse X ya, dikurangi 1, sehingga ya kita tinggal ini kan saja, ini 1 ditambah tangen kuadratnya kita keluarkan, tangen dari tangen inverse X kuadratnya dikurangi 1, berarti 2 per 1 tambah X kuadrat, terlalu panjang. Oke, 2 per ini 1, ini X berarti 1 ditambah X kuadrat dikurangi 1. Ya, seperti itu ya. Ya tinggal kalau sudah seperti ini ya tinggal proses secara aljabaris, disederhanakan ya. Kalau misalkan ini penyebutnya berarti 2 per 1 ditambah X kuadrat. Ya, kita kurangi saja dengan penyebutnya ya. 1 tambah X kuadrat, ini 1 tambah X kuadrat. Kita tinggal sederhanakan. Berarti 2 kurang 1 ya. 2 kurangi 1 kurang X kuadrat ya. Bagi 1 ditambah X kuadrat. Masih panjang ke bawah ya. Berarti 2 kurang 1 kan 1. Sama dengan 2 kurang 1 ke 1 min X kuadrat per 1 tambah X kuadrat. Oke. Ya terbukti ya. Kita lihat. 1 kurang X kuadrat ditambah dibagi 1 tambah X kuadrat. Oke ya, sama. Baik, saya kira seperti itu saja ya. Kesamaannya. Mudah-mudahan bisa dipahami dan bermanfaat bagi Anda semua. Sampai berjumpa lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.